A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Beberapa waktu yang lalu saya bahas ini 25 Juni ya. Sekarang sudah masuk Juli. Di bulan Juni kemarin kita membahas Allah tidak menjanjikan dunia tanpa ujian. Tapi Allah menjanjikan juga ketenangan. Ketenangan itu bahasa Qur'annya as-sakinah. Makanya orang kalau nikah tuh didoakan semoga sakinah, mawadah dan warohmah katanya. Padahal sakinah, mawadah, wa itu artinya dan. Giliran yang udah pakai dan ditambah dan lagi. Giliran harusnya disambung malah dipisah. Apa tuh? Sholat dengan zakat itu harusnya disambung. Sholat dan zakat, bukan sholat sendiri, zakat sendiri, enggak gitu. Di mana ada tempat sholat, harus ada tempat bayar zakatnya. Kalau ada tempat bayar zakat, harus ada tempat sholatnya. Karena sholat dan zakat satu kesatuan. Nah, ini sakinah mawadah dan warohmah ini, karena enggak ngerti bahasa Arabnya. Padahal cara ngomongnya kan sakinah, mawadah, warohmah. As-sakinah, ketenangan itu abang kakak, dipegang atau dimiliki atau dirasakan oleh orang-orang yang menghadirkan Allah. Bukan berarti orang yang hijrah, orang yang nutup aurat, orang yang rajin ke masjid itu tidak punya masalah. Tetap ada aja masalahnya. Kadang-kadang apa yang disebut itu yang diujikan Allah. Pagi nyebut. Keluar SMK langsung datang ujian lisan. Ya Bang Sam? Terus gimana orang beriman? Orang beriman tetap senyum. Walaupun kepalanya pusing juga. Ini cemana? Ada ujiannya, tidak ada dunia tanpa ujian. Itu salah, melanggar sunatullah. Tapi orang beriman tahu kemana dia meletakkan harapan, kemana dia curhat, kemana dia nangis, kemana dia neteskan air mata. Dan ini abang kakak, tidak bisa sekali, dua kali, sehari, dua hari. Itu berulang-ulang episodenya. Sampai kita benar-benar mengatakan, ya Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Tetap alhamdulillah. Sampai ada yang bilang begini, ya kan Pak Muas bilang, tetap alhamdulillah. Ada yang bilang, Ustaz kok semenjak saya hijrah atau kenal Allah, kayaknya ujiannya makin datang banyak Ustaz. Saya bilang itu jamak takdim. Nah, ini, abang kakak pernah sholat jamak takdim? Apa tuh jamak takdim? Sholat zuhur dan asar digabung. Lalu di waktu zuhur dimajukan kena tarik. Habis itu jamak takdim kosor. Gimana tuh jamak takdim kosor? Sholat asarnya jadi 2 rakaat, sholat zuhurnya jadi 2 rakaat, dimajukan, srek ditarik ke depan. Sehingga kalau nanti sampai masanya asar, abang kakak sudah tidak perlu sholat lagi. Kenapa? Karena sudah ditarik di waktu zuhur tadi. Nah, ada orang yang jatah ujiannya tuh misalnya 100 gitu. Berapa jatah ujiannya? Sama Allah, dimajukan yang 100 itu 90-nya diletak di depan. Langsung ditumpuk, plek 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 kayak bertubi-tubi gitu. Terus kita bilang, ya Allah, gini-gini benar nih. Tapi saat orang lain sedang diuji, abang kakak sudah belenggang kangkung. Apa belenggang kangkung tuh istilah Melayu? Paham enggak Musa? Nggak ngerti ya, belenggang kangkung tuh jalan santai. Terus ketemu orang, bro, Masya Allah. Terus antum bilang gini, oh iya aku udah pernah ada nih. Udah lewat. Kemarin salah satu pimpinan masjid atau pengasuh masjid silaturahim ketemu sama saya ngobrol. Dia ngerasakan ujian-ujian bertubi-tubi gitu, ngurus masjid, ngurus dakwah. Terus dia tanya sama saya, inilah yang Ayahman rasakan dulu ya? Iya sih. Kami baru paham setelah menjalaninya langsung. Dulu kami sebagai santri aja kata dia, penikmat dakwah, nggak tahu gimana posisi Ayahman. Sekarang kami ngerasakan apa yang Ayahman rasakan, gini rasanya. Mantap nggak? Saya bilang, hehehe, ketawa. Tapi kata dia cerita nih ke saya, beliau cerita.
Bersyukurnya kami ini Yaman, ada tempat kami mau nanya. Nah ini Qurannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang saya pernah bilang, saya pernah di fase-fase pengen check out rasanya, pengen berhenti. Karena lumayan letih sudah. Bukan badannya letih abang kakak. Pikirannya, hatinya tuh udah, kok kayak habis-habis nih gitu. Karena dulu nggak tahu mau cerita ke siapa, ya kan? Nggak ngerti, belum tahu ilmunya. Nah ternyata Allah kasih jamak takdim itu ke saya. Supaya nanti ketika ada orang ngalami episode yang sama, saya bisa kasih tahu. Ini udah pernah saya jalani. Ini ayatnya, ini Qur'annya, gini cara nyikapinnya.
Allah kabulkan niat baiknya. Tapi Allah kasih dulu hantaman dulu. Teng pukulan. Nah, ya kan? Ada abang kita kemarin cerita sama saya. Dia pulang umroh. First impression. Merasakan umroh. Pulang umroh berazam mau berhenti ngerokok. Saya mau berhenti ngerokok. Bismillah. Tahu apa yang terjadi sama kakak? Pagi nonton SMK. Selesai nonton SMK kena serangan jantung. Ya kan? Mendadak masuk rumah sakit. Pasca serangan jantung itulah dia memutuskan saya harus berhenti merokok. Dia bilang, Ustaz, cara Allah menyuruh saya berhenti ngerokok. Keren, Ustaz. Serangan jantung, hampir lewat budak tuh. Nah, maksud saya, abang-abang kakak-kakak ini, tidak usahlah serangan jantung dulu gitu loh. Hah? Gimana bang? Maksudnya tuh, balik ke masjid tuh tidak usah lewat jalur yang begitu, agak seram gitu loh. Horor. Iya kalau serangan jantung sembuh, kalau serangan jantung tak sembuh. Otomatis pindah tempat enggak tuh? Ah, Kak, mau? Janganlah, Kak. Maksud saya, bisa enggak gitu loh. Kita nih usahakan balik ke Allah tuh dalam kondisi sadar, dalam kondisi sehat gitu tuh. Ya Allah, aku mau balik sama engkau. Terus saya ngomong sama Musa sama istri kan. Kita balik cepat-cepat saya bilang. Mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan. Jangan ngerasa, oh aku masih lama kayaknya. Enggak ada jaminan. Belum tentu yang muda meninggal terakhir. Belum tentu gak yang tua meninggal dudi kan gitu. Ya Bang Abu? Jadi usikum wa ya nafsi bitaqullah, usikum wa ya nafsi bitaqullah. Nah, ini kan jangan lupa istighfar. Kita semua pendosa. Istighfar ini abang kakak, salah satu cara yang paling mudah untuk menghindarkan kita dari musibah. Saya ulang sekali lagi, istighfar adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menghindarkan kita dari musibah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, itu Allah hadirkan ketenangan di balik berbagai macam ujian. Tapi ada langkah preventif namanya. Langkah preventif itu apa ya, Man? Langkah pencegahan. Ini yang saya masukkan dalam 8 ayat santri. Surat 8 ayat 33. Tadi kan 48 ayat 4. Nah, ini sekarang surat 8 ayat 33. 2 ayat aja pagi hari ini. Tak usah banyak-banyak karena saya tahu abang kakak udah banyak masalahnya. Ayo baca sama-sama. Wa ma kanallahu. Ini SPSP udah hafal kan semuanya atau masih lupa? Karena enggak pernah direview hilang lagi dah ya. Udah saya talakikan tadi. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ulang. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ulang. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pelan-pelan ayo. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa
telan bulat-bulat, percaya bulat-bulat apa yang dikatakan orang. Ngerti percaya bulat-bulat? Saya sekarang ini sangat hati-hati memfilter informasi yang masuk ke telinga saya. Nggak mau saya langsung percaya gitu aja. Cross check berulang-ulang. KB kalau istilah di Munzalan tuh, koordinasi berlapis. Konfirmasi berlapis-lapis. Kata Ayaman begini, mana buktinya? Apa tanda Ayaman bilang begitu? Jangan langsung percaya-percaya. Karena banyak juga sekarang abang kakak orang yang mengatasnamakan Ayaman. Tanya, cross check. Saring dulu. Nah, istighfar itu fasilitas VIP dari Allah untuk hambanya seperti kita ini. Tahu Allah kita tuh pasti belok, pasti sangkut, pasti sangsut, pasti terantuk. Tuh pasti. Mana ada yang lepas dari dosa. Makanya saya salah satu baju favorit itu ini. Jangan lupa. Atau mungkin nanti ganti judulnya Ayo Istighfar. Kita semua. Karena orang bilang jangan lupa. Tuh lupa dia jadinya. Ayo Istighfar. Kita semua. Mana amal usaha desain kan. Nanti kakak-kakak yang itu jilbabnya tempel sini. Cemana Yaman supaya bisa istighfar? Muhasabah pintu gerbangnya. Jadi istighfar ini, abang kakak, ini adalah buah dari muhasabah. Misal gini abang kakak. Abang kakak tahu cerita Nabi Yunus kan? Nabi Yunus itu dalam perut ikan. Kejadiannya begitu menggoncangkan jiwanya beliau sampai masuk dalam perut ikan, fanada fiz zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu keluar dari mulut Nabi Yunus di atas laut atau dalam laut. Lagi kondisi enak atau kondisi sakit. Istighfar itu akan keluar yang asli ya Bang Kakak. Kalau di kondisi sakit itulah muhasabah. Abang Kakak selama tidak pernah merasa salah, selama tidak pernah merasa berdosa, selama merasa diri selalu baik dan benar terus, maka saya juga akan bilang sama kawan-kawan di internal Munzalan, kalau kita lihat ada yang salah dari saya, jangan segan-segan, kasih tahu aja. Ngomong. Atau kalau kita sedang menyangka-nyangka, kayaknya Ayaman ini begini. Apa susahnya? Jadi laki-laki, jangan jadi bencong. Konfirmasi, tanya, betul ke Ayaman begini? Ada orang ngomongkan ke saya, ngasih tahu begini-begini, abang gini-gini. Betul ke abang begitu? Betul ke Ayaman begitu? Tanya aja. Prasangka itu bikin kita akhirnya jadi nebak-nebak sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak betul. Tanya, ada waktu ngobrol. Maka istighfar ini apa kakak? Ini pintu VVIP. Karena Allah janji tadi, wa makanallahu mu'adzibahum. Ndak, ma-nya itu manafyu, ma tidak. Ya kan? Wahum yastaghfirun. Astagfirullahaladzim. Jadi dakwah terus tanpa henti itu amalan badan dan harta, bi amwalihim wa anfusihim. Istighfar itu amalan hati. Hati kita terus istighfar. Kadang-kadang orang puji, astagfirullahaladzim. Orang ini muji-muji. Belum tentu juga yang dia puji kan itu benar itu, istighfar itu. Orang caci maki, istighfar juga kita, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan caci maki itu menggugurkan dosa saya gitu. Itulah as-sakinah di balik muhasabah. Tapi saya mau ngasih tahu ya Bang Kakak ya, enggak bisa Bang Kakak langsung paham apa yang saya sampaikan ini hanya dengan duduk di ruangan ber-AC begini. Sejuk. Jadi istighfar itu astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Itu nenangkan kita gitu. Nengok kelakuan anak, istighfar lagi kita. Abang kakak enggak paham duduk di kondisi AC begini, sejuk ya kan, berembun. Makanya wajar kalau ada salah satu SPA ditanya, "Bang, apa yang Abang rasakan waktu nonton SMK, Bang?" "Ya ngantuk, Ustaz," kata dia. Jujur sekali dia jawab. Karena memang posisi dia lagi baik-baik saja. Abang kakak enggak tahu rasanya duet abis. Udah sering yang ngalami ya? Sering praktek ya? Duet abis, ada keperluan. Anak perlu ini. Kita mau bilang enggak ada tuh pantang gitu. Kita bilang, tunggu sebentar ya nak. Doakan ayah ya nak. Insya Allah nanti ayah usahakan ya nak. Coba kalau yang belum jadi ayah, mana ngerti kalimat itu? Bujang-bujang jomblo-jomblo enggak ngerti kalimat itu.
Tapi kalau yang udah jadi ayah, tahu rasanya Bang Abu, lebaran kan walaupun tidak wajib ya. Lebaran itu lebaran itu terus kita tidak belikan baju untuk anak gitu. Walaupun sebenarnya ada kewajiban. Tapi kadang-kadang ada rasa gitu, ya Allah anak-anakku harus pakai baju yang bagus lebaran ini, harus senang gitu. Qadarullah tuh belum ada duitnya gitu Bang Abu. Itu kayak apa rasanya gitu. Kalau ayah sih bisa pakai sarung 15 tahun yang lalu gitu ya. Saya masih punya dan masih nyimpan dan masih saya pakai. Sarung zaman saya santri tahun 2003 saya beli. 2002 mau naik 2003. Naik kelas 5 ayah saya meninggal, tidak lama besok ada sarung di Kopel, Koperasi Pelajar. Itu sarungnya naik kelas 6. Berarti kelas 6 saya 2003. Sekarang 2025. Berarti 22 tahun sarung itu sama saya. Masih saya bawa. Ini nanti insya Allah saya bawa. Tuh.
Sunday kan, hari Sabtu kan, mikul beras, bebek, bekemasan nih, bersih-bersih keliling masjid. Mikul beras, pergi ke gudang, apa gitu. Abang kakak, nebus dosa di masa lalu, itu bisa pakai ngayal-ngayal aja. Ya Allah, aku pengen nebus dosa masa lalu. Bisa. Harus praktek, action. Sebagaimana Khalid bin Walid dulu memusuhi Rasulullah pakai pedang, pakai tombak, pakai pakai kuda, pakai panah. Begitu Khalid bin Walid masuk Islam, dia bela Rasulullah dengan alat yang sama. Alatnya sama, niatnya yang beda. Musailamah al-Kadzab. Abang kakak pernah dengar Musailamah al-Kadzab? Siapa Musailamah al-Kadzab? Nabi palsu. Musailamah al-Kadzab itu orang yang paling dibenci sama Rasulullah. Pernah dengar Astagfirullahaladzim. Pamannya Rasulullah, Asadullah, Hamzah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak dosa saya, astagfirullahaladzim, nyebut Hamzah. Ingat bayangan ininya, ingat bulu burung yang ada di depan sininya. Dibunuh oleh siapa, Bang Kakak? Wahsy adalah pembunuh Hamzah. Tapi jangan lupa, setelah dia masuk Islam, dia bunuh itu Musailamah al-Kadzab dengan tombak yang sama. Dulu orientasinya Wahsy membunuh Hamzah untuk merdeka dan jadi kaya. Karena dijanjikan oleh Hindun, kalau kau bisa bunuh Hamzah, aku kasih harta, aku bebaskan kau dari perbudakan. Wahsy ini kan temannya Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam. Dibunuhlah Hamzah, dapatlah dia duit dari Hindun, merdekalah dia. Ternyata hidayah datang dari Allah, masuk ke dalam hatinya Wahsy. Menyesal dia. Setiap ketemu Rasulullah kayak buang muka. Bukan buang muka ya, kayak buang muka. Kenapa? Rasulullah ingat gitu. Inilah orang yang bunuh paman aku. Waktu di perang Uhud. Sedih Rasulullah. Tapi Wahsy tidak diam. Tolong semuanya ingat-ingat ya fase ini. Ini pelajaran mahal dalam kehidupan kita. Termasuk di internal kita juga. Bagaimana sosok Wahsy yang merasa bersalah ini, asal ketemu Rasulullah, dia ngerasa kayak, ini gara-gara aku dulu, bodoh sekali aku. Dia sangat menyesali perbuatan itu. Maka Wahsy menunjukkan bukti kepada Allah dan Rasulnya. Dia cari tahu siapa orang yang paling dibenci Rasulullah saat itu. Siapa orang yang paling dibenci Rasulullah saat itu? Musailamah al-Kadzab. Maka ada rasa bersalah dalam diri Wahsy. Ada rasa berdosa dalam dirinya. Lalu dia pengen membuktikan kepada Allah dan Rasulnya, aku harus tebus dosa masa laluku. Dengan alat yang sama. Ditajamkan lagi tombak itu. Wahsy membunuh Musailamah al-Kadzab sebagai bukti penyesalannya, bukti pertaubatannya, bukti dia menyesal. Abang kakak, kita semua kalau tak pernah merasa salah, mana bisa muhasabah? Kalau tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa hitam, tidak pernah merasa kotor, mana mungkin mau nebus dosa? Tidak bisa. Kebanyakan orang kok bang kakak tidak bergerak karena ngerasa dirinya baik. Aku udah sholat kok, aku tidak ngerugikan orang kok. Aku rajin ke masjid kok. Waktu tarawih aku datang kok. Kenapa ada paskas berbaju hitam tuh kenapa? Kenapa paskas sampai sekarang masih pikul beras? Kenapa? Kenapa harus kita yang ngantarkan beras itu? Sekarang paskas-paskas ini bukan cuma mikul beras, tapi mikirkan supaya kontinuitas beras ini terus jalan. Lebih tinggi lagi mikulnya, mikul beban, mikul amanah, ujung tombak, ujung tombok, ujung tembak. Ambil amanah, makanya SPA namanya, santri penerima amanah. Lebih berat lagi abang kakak, bukan cuma mikul beras sekarang 2 karung. Cemana mikirkan masjid punya unit usahanya supaya profit, menghasilkan uang. Uangnya dikembalikan lagi untuk dakwah, mikirkan lagi 2 kali lipat. Bagaimana modal, tidak boleh pakai riba. Gimana laporan keuangannya? Gimana audit syariahnya? Kena hisap dam, Ridwan, Zakwan. Jangan kira tak kena hisap. Makanya supaya tidak kena hisap di Baitul Mal, jadi pengasuh aja. Hah? Gimana? Dot, mau tak? Mau? Orang bilang enak jadi pengasuh, gantilah sini. Tapi karena saya pun sadar diri ya, siapa tahu nih, ya Allah mudah-mudahan lewat wasilah saya berkhidmat di masjid ini, nebus dosa di masa lalu. Kau ampunkan dosa-dosa saya yang lama, sehingga saya balik ke engkau tidak buat dosa lagi ya Allah. Itu harapan kita semua bang kakak. Kita semua ini pendosa kan, dan pengen nebus dosa.
Jadi tetap ngantar buku, tetap ngantar beras, tetap ngantar makanan, bikin minuman. Apapun amal soleh yang sedang abang kakak lakukan, niatkanlah. Ya Allah, semoga ini jadi wasilah untuk menebus semua dosa-dosa saya di masa lalu. Banyak Quran yang saya tinggalkan, banyak sholat yang saya lalaikan, zakat yang tidak pernah saya keluarkan. Tidak ngerti zakat dulu, tidak ngerti infak dulu, tidak ngerti sedekah, tidak tahu umroh. Banyak sekali kelalaian-kelalaian masa lalu kita, ya kan? Kecipratan mobil di Malaysia, ada yang ingat masih ya cerita-cerita itu? Abang kakak yang pandai ngedit video, potong cerita Wahsy tadi itu, ambil, bagikan. Wahsy pakai tombak, abang kakak pakai CapCut. Iya kan? Iya. Tapi ada yang khidmatnya bukan CapCut, Excel. Microsoft Excel, laporan keuangan. Ada. Ada yang pakai Canva, ngedesain, bikin gambar. Ada yang pakai apa zaman saya dulu tuh Cool Edit Pro. Ada pakai Hai kawanku. Ada juga. Nggak boleh sebut nama ya. Pokoknya kawanku lah dia. Tolong bantu saya buatkan surat perjanjian ini kawanku. Tentu. Gitu. Dengan senang hati. Apakah kamu mau saya buatkan yang lebih bagus? Iya. Maaf, kuota Anda tidak cukup. Kata dia. Habis dah. Besok lagi. Karena pakai yang gratis. Ya kan? Nyebutnya kawanku. Kawan baik, best friend. Ya kan? Kok abang ini setiap kena suruh kok cepat jadinya? Rupa dia punya kawanku. Seorang nggak ada senyap-senyap ya. Jadi. Pokoknya namanya kawanku. Hai kawanku, tolong bikinkan 10 skripsi. Tentu kata dia. Jadi 10 skripsi langsung. Tentang lingkungan hidup. Ya, jadi kan bisa tak pakai itu? Jadi budak tuh. 1 jam selesai. Tinggal ngedit-ngedit anu aja. Bawa ke tukang fotokopi bang ya. 150.000 bang, tolong editkan bang. Spasinya apa namanya itu? Layoutnya tuh bang, tolong settingkan bang. Selesai. Jadi kalau ada budak-budak kuliah tak selesai skripsi tuh, emang bengak-bengak ubi lah memang. Nggak punya kawan dia berarti ya. Dan nggak punya kawan. Ada yang paham, ada yang tak paham nih. Nebak-nebak mereka semua nih, biarin aja. Akhirnya datang ke Munzalan supaya ketemu sama kawanku. Ya Pak Dokter kan? Dia kan alat bantu. Tergantung kita. Kalau kita mau pakai dia. Sama kayak tombak, sama kayak pisau, gunting. Itu kan alat bantu semua. Bisa dipakai apa? Bisa dipakai untuk gunting kain, gunting makanan. Tapi itu bisa juga dipakai untuk gunting telinga. Gitu. Jadi mudah-mudahan materi hari ini abang kakak bisa paham ya. Awali dengan merasa bersalah, maka kita akan mudah untuk muhasabah. Apa? Gimana tadi kalimatnya? Awali dengan merasa bersalah. Yang saya perhatikan abang kakak, orang-orang ini tidak mau muhasabah karena tidak ngerasa bersalah. Saja gila nih. Maka kita akan mudah untuk muhasabah. Dah, tulis nih. Awali dengan merasa bersalah, maka kita akan mudah muhasabah. Awali dengan merasa bersalah, kita akan mudah tuh.